Vestara, hari ini postcard perdana kita khas and insight, yang mana untuk saat ini kita bincang santai bersama Vestara yang ada dua orang bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama ada Bapak Firdaus, say hello Pak. Beliau ini adalah dosen dari Universitas Riau. Yang kemudian untuk bintang tamu kita yang luar biasa, yang kedua bersama Bapak Ahmad Nawawi. Say hello Pak kepada sahabat Vestara. Salam pesona Indonesia, mantap. Oke, terima kasih untuk saat yang berbahagia ini, untuk bintang tamu kita sempat hadir di acara kita Bincang Santai bersama Vestara. Baik, sahabat Vestara semuanya, di sini kita akan membicarakan hal yang sangat luar biasa sekali yang terjadi hot news belakangan hari ini, yaitu perihal mungkin kita berbicara Pekanbaru dulu nih Pak. Pekanbaru ini ada yang mengatakan bahwasannya Pekanbaru ini bagus untuk dijadikan ladang bisnis Pak. Event atau bisnis yang lainnya mungkin menurut Bapak bagaimana Pak Fir? Gimana? Oh, Pekanbaru sebagai tempat berbisnis ya? Iya, menurut Bapak gimana pandangan Bapak begitu? Ya bisa-bisa aja, boleh-boleh aja karena fasilitas-fasilitas itu kan udah lengkap di sini kan. Kita punya ya transportasinya sudah lumayan bagus lah, terhubung antar tiap-tiap titik di kota Pekanbaru ini kan sudah terhubung kan dengan jalan. Kemudian informasi telekomunikasi lengkap ada, fasilitas-fasilitas untuk menyelenggarakan acara pun banyak. Mulai dari yang kapasitasnya besar di hotel atau yang sampai kapasitas kecil-kecil ada di sini semua. Oh begitu, Iya. baik. Menurut Bapak Ahmad Nawawi? Dan itu modal yang cukup baik untuk memulai bisnis dikembangkan di sini. Event gitu ya, Ya, Pak? perniagaan, event, perniagaan. apapun lah. Oke, ini menurut Bapak untuk eventnya bertaraf nasional atau internasional, bisa nggak Pekanbaru ini menampung dengan skala besar itu Pak menurut Bapak? Untuk saat ini gitu Pak? Ya boleh-boleh aja. Kalau skala itu kita anggap dia jangan hanya kapasitas. Memang kapasitas kita tidak seperti convention center di Jakarta besar-besar ya. Tapi kalau skala kita adalah event itu tidak dilihat besar kecilnya dari jumlah kapasitas itu, ya boleh-boleh aja, kenapa enggak? Oh begitu, Iya. baik. Kayaknya seru ya Pak ya. Oke, menurut Bapak Ahmad Nawawi gimana Pak menurut pandangan Bapak sejauh ini? Ya, ada plus minus sebenarnya, ada positif negatif yang terjadi di dalam perkembangan MICE yang ada di kota Pekanbaru. Oke. Secara peluang, Pekanbaru itu memang luar biasa. Gitu, Perkembangannya luar biasa. Kalau kita lihat dari segi positifnya, peluangnya sangat besar sekali. Contoh kayak gini, memang diakui pendapatan kota Pekanbaru dari sektor pariwisata itu salah satu pendapatan terbesar untuk di Sumatera gitu. Namun demikian, kita lihat beberapa peluang pengembangan MICE, contohnya. Hari ini ada beberapa tempat MICE yang dikembangkan, khusus dikembangkan, contohnya COEX kayak gitu, itu luar biasa. Lepas itu Labersa, belum diikuti dengan hotel-hotel yang lainnya gitu dalam perkembangannya, luar biasa. Lepas itu kebijakan dari politik daripada pariwisata kota Pekanbaru, mereka memang dari dulunya sudah membuat yang disebut dengan konsep pariwisata Pekan Sekawan. Pekan Sekawan. Memang mereka berusaha membuat konsep Pekan Sekawan itu dan berusaha agar epicentrum pariwisata itu berada di kota Pekanbaru kayak gitu. Namun demikian karena kelebihan tadi, apalagi tadi memang benar ditunjang dengan tol kayak gitu, ditunjang dengan bisnis dan lain sebagainya gitu. Nah itu dari segi positifnya. Apakah tantangan itu tidak ada? Tantangan itu pasti ada. Kenapa tidak terjadi seperti yang terjadi di Bali, di Iya, Bandung, betul, di dan lain Bali, di sebagainya? Jakarta ya Pak. Kita bagaimana, Pak? itu memang punya kekuatan daripada finansial, namun juga kita punya kelemahan. Salah satu dari konsep Sabta Pesona itu Sabta Pesona. yang kita tidak kena itu sejuk. Salah satu sejuk, kita panas. Sejuk.
Panas ya. Itu salah satu tantangan yang kita Itu ada. sejuk kalau dipandang sebagai suhu. Sejuk itu kan kita anggap suasana. Oke, suasana. Kalau orangnya cantik-cantik, ramah-ramah, menyapa kan sejuk juga hati kan. Seperti kayak di Bali gitu ya. iya. Empok-empok di Bali itu sejuk Walaupun ya. panas gimana jam 12 siang, tapi kalau orangnya sejuk-sejuk, Ramah lagi ya Pak ya, Jadi ramah gitu. Oke. kita itu kelebihan kita salah satunya, memang kelebihan kita akui. Kita itu tidak pernah ada bencana yang akan menjadi barometer tertingginya. Kita tidak punya bencana. Kita tidak terjadi demonstrasi besar-besaran. Kita itu fasilitas kita lumayan bagus kayak gitu. Namun kita tidak didukung dengan objek-objek wisata lain yang seperti kalau seandainya kita kegiatan MICE itu di kota besar seperti Jogja kayak gitu. Mereka punya candi, beberapa candi, mereka bisa naik gunung dan lain sebagainya kayak gitu. Bukannya kita punya candi Pak? Candi. Ya, Candi Muaratakus ada istana. Jauh, Tapi jauh jaraknya sono. itu jauh. Karena jarak itu antara tempat MICE itu maksimal sangat-sangat maksimal perjalanan itu 2 jam. Itu kita sangat-sangat jauh sekali. Lepas itu kalau kita lihat dari Bali umpamanya, Bali objek wisata lain-lain juga didukung dengan banyak sekali. Pekanbaru dia berdiri sendiri kayak gitu. Jadi ini yang salah satu tantangan kita. Memang ada objek-objek wisata yang kita kembangkan kayak gitu. Namun ini kan masih skala kalau dibandingkan dengan kota-kota lain besar, ini menjadi tantangan kita. Ini yang terjadi. Selain itu juga fasilitas perjalanan umpamanya. Hari ini kita ke Dumai itu memang cepat gitu. Kita ke Candi Muaratakus cepat. Memang kalau siak kita jadi permasalahan hari ini memang jalan rusak. Kita ke Taluk Kuantan juga jadi jalan-jalan rusak. Jalan yang difasilitasi dengan tol itu oke, tapi jalan-jalan yang dikelola oleh kita, pemerintah kita itu sendiri, ini yang menjadi kendala. Salah satu barometer pengembangan pariwisata itu ada namanya atraksi, ada dengan amenitas atau fasilitas lepas aksesibilitas. Akses kita umpamanya kita hari ini berbicara kalau seandainya sudah MICE dilakukan di Kota Pekanbaru, kita berbicara mengenai indahnya Kota Pekanbaru gitu. Iya, kita ngomong seperti katakan Pak Fir tadi kita ya. ngomong indah MICE-nya itu oke di Pekanbaru. Lepas itu kita ngomong kita ada objek wisata yang sangat bagus sekali mana Rimbang Baling. Rimbang Baling. Untuk sampai ke Rimbang Baling itu butuh perjuangan kayak gitu ke Bukit Tilam. Kita ngomong indahnya Istana Siak. Jalan ke istana ke arah ke Istana Siak apalagi ke Buatan dan lain sebagainya itu jalannya luar biasa punya tantangan kayak gitu. Ini Jarak ya, Pak, ya? Ya, ini yang tantangan. Jadi memang konsep yang dilakukan oleh Pekanbaru epicentrumnya sudah luar biasa, sudah bagus. Namun aksesibilitas yang kita miliki PR ini ya, sendiri saat menjadi ini ya. PR kita bersama sebenarnya itu. Untuk gedungnya bagaimana Pak? Ini kan biasanya kalau untuk MICE skala besar atau nasional atau internasional, misalnya seperti pameran ya Pak ya, itu apakah sudah mampu nih untuk Pekanbaru menampung event itu saat ini gitu menurut pandangan Bapak? Oke, gini, Pekanbaru itu dulunya punya main stadion. Wih, itu keren, taraf Pak. internasional kayak Oke. gitu. Itu luar biasa sekali. Oke. Lepas itu kita pernah melaksanakan tingkatnya itu luar biasa. Di Labersa itu pernah dilaksanakan Musda Golkar tingkat nasional. Ribuan berarti Oh, Pak ya? ribuan luar biasa. Lepas itu HMI juga pernah Itu membuat tahun berapa kira-kira Pak? Itu saya lupa waktu itu memang pernah. HMI itu besar itu. Sangat besar sekali. ribuan berarti ya? Ribuan mereka. Lepas itu pernah juga di Idrus Tintin itu pernah dilaksanakan secara kegiatan nasional juga. Kita pernah melaksanakan itu semua kayak gitu. Namun yang menjadi kebijakannya apakah tadi permasalahan kalau gedungnya sudah oke, apakah fasilitas yang lain sebenarnya oke. Kita punya dua hotel yang bertaraf bintang 5. Oke. Labersa dan Jatra kayak gitu. Jatra. Luar biasa. Lepas itu kita diikuti dengan hotel-hotel standar bintang 4 yang luar biasa bagusnya seperti Pangeran dan lain sebagainya. Itu mereka mendukung yang luar biasa. Fasilitas mereka sudah lengkap sebenarnya dengan dengan segala kelebihan yang dimiliki. Ini yang terjadi. Nah, apakah kita siap? Sebenarnya kita siap. Namun tantangan kita adalah antara kebijakan dan politik itu sendiri belum terlalu mengarahkan pada sektor pariwisata atau MICE itu sendiri. Oke, jadi ini di PR bagi kita ya Pak ya? Banyak PR-nya. Banyak PR-nya ya. Oke, baik sahabat Vestara semuanya. Dan selanjutnya kita akan menanyakan untuk sesi yang selanjutnya di
kepada Pak Fir ya. Apa Ini yang untuk generasi muda. Tadi kan sudah kita dengar penjelasan dari Pak Ahmad Awawi, itu untuk peluangnya itu sangat besar sekali ya Pak ya. Dan kemudian kita juga pernah melakukan event yang sangat besar juga di Labersa waktu itu, dan itu sangat luar biasa sekali, ribuan orang bahkan. Dan ini kan otomatis Pekanbaru punya potensi untuk MICE itu berskala nasional ataupun internasional, kita punya potensi untuk itu. Ada potensinya. Dan pertanyaan saya Pak, otomatis kan kita membutuhkan yang namanya SDM Pak. Nah, otomatis kita kembali lagi nih ke anak-anak kampus Pak ya kan. Jadi generasi muda untuk meneruskan ini untuk 5 tahun yang akan datang. Apakah ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita ataukah ini hanya wacana? Nah, menurut Bapak sendiri nih, dari sudut pandang Bapak untuk generasi muda saat ini Pak, anak pariwisata untuk event MICE ini seperti apa Pak peluangnya dan tantangannya seperti apa? Tantangannya. Iya. Jadi saya mulai dari awal dulu. Oke. Mengapa MICE? Ya, mengapa MICE? Iya. Mengapa MICE? Pertama, MICE itu kan hanya sebentuk event ya, Iya. acara, event, apapun lah bentuknya. Tetapi yang menjadi perhatian kita, kenapa semua tempat berlomba-lomba ingin menjadi, anggaplah olahraga misalnya, tuan rumah. Riau aja rebutan dulu jadi tuan rumah PON kan. Iya, betul. Kemudian Indonesia pun pengen kali jadi tuan rumah Piala Dunia yang apa dulu tuh, yang berkelahi dulu tuh, jadi tuan rumah Piala Dunia junior lah pokoknya gitu ya. Nah, kenapa? Rebutan kan semuanya, pengen menyelenggarakan acara-acara itu karena mereka ingin dapat duit dari situ. Oh, kembali lagi ya dari Pak mana ya. event-event itu, acara-acara itu dilakukan di daerah mereka. Orang itu kan datang sini, supporter olahraga misalnya. Supporter olahraga datang ke sini bawa duit kan. Mereka butuh konsumsi, makan, minum, pergi ke sana, pergi sini, hiburan ini, hiburan itu, bikin apa dan segala macam. Mereka butuh itu dan itu mereka membelanjakan uangnya. Nah, saya ambil contoh dulu waktu kasusnya di Piala Dunia lah mungkin ya. Di Piala Dunia yang Jerman jadi tuan rumahnya itu kan mereka pengen. Saya pernah coba hitung-hitung berapa sih duit dapat dari Jerman itu. Memang modal penyelenggaraannya itu besar sekali. Tapi coba kita hitung, satu stadion itu kapasitasnya anggaplah 60.000 sampai 80.000. Penuh Full ya Pak ya. Penuh. Membludak gitu ya. Di setiap pertandingan sepak bola, satu hari satu anggap aja begitu. Semua orang itu membeli minuman kaleng bir itu yang harganya 20 sampai 30 mark. Dutch mark. Berapa rupiahnya dulu? Kali 60.000 itu satu hari hanya dari minuman kaleng Satu itu aja ya Pak ya, Iya. dikalikan 6.000. Wow, Nah, kan biasa coba banget. dibayangkan bukan berapa banyak uang beredar gara-gara event-event ini. Gitu kan. Nah, itu yang dicari, makanya rebutan daerah-daerah manapun ingin jadi tuan rumah, penyelenggara ini, penyelenggara itu karena mengharapkan itu tadi. Nah, tapi sayangnya di kita kalau kita lihat PON kemarin gimana ya? Gimana itu Pak? Banyak enggak supporter dari luar daerah datang kita ke sini. Jangan sampai kita menyelenggarakan event itu kan besar pasak dari tiang. Tiang ya, biasanya gitu ya Pak. Nah, coba lihat PON di Riau, di Pekanbaru kemarin. Peserta-peserta ada, official atlet datang, mereka memang ada. Tapi supporter, kalau saya lihat supporter paling dari Sumbar. Jadi untuk Riau sendiri itu berarti tidak terlalu minat begitu ya, bisa dikatakan demikian Pak atau bagaimana itu? Bukan, mungkin nggak tahu juga saya kenapa. Tetapi kalau kita perhatikan memang target memutarkan perekonomian dari supporter itu tidak tercapai dulu. Mungkin promosinya digembar-gembor event itu kurang kuat atau gimana, atau memang daerah sana nggak punya modal berangkatin supporter, nggak tahu kita kan. Betul. Atau mungkin peranan anak pariwisata kurang ada di sana kayaknya Pak. Saya rasa enggak. Enggak ya Pak ya. Kasus PON lah contohnya, kasus kenapa PON itu, itu. Pak? Salah satunya saya menggerakkan anak PAR itu sendiri lebih daripada 50 orang. Oh 50 orang. Kami yang gerakkan dulu. Saya Itu lebih tahun berapa Pak? 2012 kalau nggak salah ya. 2012 saya juga ikut serta dalam menggerakkan mahasiswa itu sendiri. Dan waktu itu ya pendapatannya lumayan. Ya kasus kayak gitu.
Pertanyaan tadi, kenapa MICE kayak gitu, MICE. Nah, waktu kita kalau seandainya ngambil contoh kegiatan PON itu kemarin itu gini, masalah di Pekanbaru ini agak sedikit unik. Kalau dia Seru nih kayaknya. Kalau unik nih seru akhir ya, Pak ya. tahun itu hotelnya itu luar biasa penuh. Oh, penuh. Luar Oke. biasa. Kalau akhir tahun itu luar biasa penuh. Boleh, silakan Pak. Ini menandakan perputaran ekonomi di akhir tahun itu luar biasa sekali. Oke. Lepas itu di awal tahun ini banyak hotel mengeluhkan kenapa begitu? jumlah penginapan okupansi yang terjadi dalamnya yang diterima oleh hotel tersebutnya. Terus kenapa harus MICE, pertanyaan kita? Karena MICE ini sendiri punya dampak domino salah satunya contohnya kalau seandainya PON itu terjadi kemarin berapa banyak hotel kamar hotel yang disewakan yang bisa didapatkan pajak itu dapat keuntungan untuk di kota Pekanbaru itu sendiri. Namun apakah ada namanya leakage tourism lah contohnya Apa kayak gitu, itu, Pak? kebocoran dalam sektor pariwisata. Oke. Nah, kita kemarin sudah membuat penginapan sangat bagus sekali segala macam. Namun yang kita sebut kebocoran yang lain apakah kita siap 100%? Enggak juga. Kita banyak yang mendatangkan transportasi itu dari luar. Jadi bus, mobil dan lain-lain kita tidak bisa menyiapkan, kita siapkan itu dari luar. Ini yang menjadi akibatnya pendapatan kita juga tidak terlalu besar. Balik lagi ke SDM-nya, apakah SDM siap? Kita siap nggak? Saya rasa kalau soal SDM kita nggak kalah daripada yang lain-lainnya gitu. Oke. Tidak kalah. Namun kita jangan samakan lah. Biasanya lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain Lubuk, ikannya lain kayak ikan, gitu. ya. Ini yang terjadi. Lain orang, lain kepala. Kita tidak sama seperti yang ada seperti di Bandung kayak gitu. Di Jogja Makasih gitu, di Bali ya gitu tuh. ya. Nah, kita cuma ngomong makasih. Kita juga ekspresinya kita berbeda. Kadang-kadang kalau barometer kita minta seperti barometer di Bali, Jogja, Bandung. Kalau orang Melayu makasih cemana? Apa kata orang Melayu? Makasih. Makasih. Sampai jumpa lagi. Makasih daun keladi. Kalau kasih lagi ya itu candaan kita. Berpantun. Kalau orang Melayu itu kalau saya sebagai orang Melayu ya bercandanya itu lebih. Jadi kita bercanda gitu. Kalau hal kayak gitu, kalau orang Melayu itu kadang-kadang kalau tak tahan begurau jangan berkawan. Kalau nak ke berkawan tahan begurau kan. Jadi SDM yang kita miliki kita bisa siap. Kayak kemarin itu sangat siap sekali. Kalau seandainya terjadi MICE besar juga hari ini kita tidak mengaku kita tidak siap, kita sangat siap sekali. Namun tantangan yang lain itu kita mahasiswa anak-anak muda itu pertanyaannya dilibatkan nggak? Terus dilibatkan siapa penggeraknya? Apa sektor yang terlibat? Ini kan jadi pertanyaan kita bersama. Namun seandainya pertanyaan besar itu, apakah kita siap? Kita siap. Kita siap. Siap. Dan kebetulan kan Pak, saya dapat informasi juga di Riau ini ada Universitas Riau juga dengan jurusan UPW juga ya Pak ya. Jadi kan mungkin kita tidak siap ya Pak ya dengan SDM yang sangat luar biasa sekali ya. Dan kemudian Pak untuk acara MICE sendiri kan Pak itu semestilah kita punya konsep ya Pak ya sebelum kita bikin acara itu. Nah, menurut sepemahaman Bapak ini untuk konsep dan ide yang ada untuk penerapan MICE ini di Provinsi Riau saat ini itu seberapa Pak peranannya menentukan ide dan konsep itu Pak dalam penyelenggaraan acara itu menurut sepemahaman Bapak itu seperti apa? Konsepnya maksudnya gimana? Misalnya ada mahasiswa untuk mengadakan acara. Tadi kan kita bicarakan tentang minat. Nah, ini ada nih mahasiswa mau mengadakan tema. Iya, betul, tema Pak. Ya kalau tema sih bebas. Apapun bisa kita buat acara itu. Entah itu festival, musik, olahraga, pameran buku, job fair, macam-macam. Itu untuk yang memberikan acara itu umum ya. Yang dikejar untuk sasaran-sasaran private, mereka melakukan perjalanan bisnis, pengalihan usaha itu misalnya mengadakan meeting di kantor si itu ya nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Mungkin apapun bisa. Yang penting kan kita yang perlu itu bagaimana kita mengemas itu menjadi punya nilai jual. Iya, konsep mah bebas, apapun bisa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengemas itu. Sama seperti orang membuat perjalanan wisata ini kan, kalau saya lihat
yang umum-umum aja, nggak mahal gitu, bukan sesuatu yang eksklusif. Kenapa nggak dibuat perjalanan-perjalanan itu sebagai sebuah perjalanan yang eksklusif? Kayak perjalanan insentif gitu ya Pak ya. Insentifnya boleh, Ya, rewardnya boleh, gitu reward. ya Pak ya. Tapi itu kan ya emang harganya lebih Mahal. daripada yang reguler karena dia eksklusif kan. Gitu. Iya eksklusif. Jadi balik pada konsep. Kalau konsep sih bebas sih. Saya rasa tak ada yang membatasi apapun konsep acara yang mau dibuat event. Asal tidak bertentangan dengan apa yang harusnya ditentang itu, bertentangan dengan Misalnya apa Pak? Biar kita Ya. tahu juga sahabat Vestara yang melihat ini kan bisa tahu juga Pak. ya mana bertentangan dengan norma-norma misalnya. norma-norma etika ya Pak ya, Apa etika. yang berlaku di sini norma adat istiadat, oke. norma-norma yang berlaku, ya begitulah. Jangan sampai itu bertentangan dengan itu. Asal konsepnya bebas. Bebas selagi itu tidak bertentangan dengan adat Iya. istiadat, tingkah laku, etika, sopan Iya, santun begitu betul. ya Pak ya. Oke. Nah, tapi tetap harus dikemas acara-acara ini, apapun bentuknya ya, terlepas siap. dari bentuknya apapun, dikemas dengan Epic. Ya, epic dan menarik gitu ya Pak. Oke. Kalau menurut Pak Wawi nih, menarik itu acara yang menarik itu dan epic itu seperti apa sih Pak konsepnya? ini- Sepemahaman Bapak. Ini yang menjadi kerusingan saya sebenarnya. Masalah MICE tadi Iya. terhadap konsep kayak gitu. Karena beberapa kali kita di Provinsi Riau ini merasa tercolong. Tercolong, Tercolong salah satunya ada Translate dulu, tercolong. Tercolong ini apa nih? Mungkin sahabat Vestara di rumah mungkin bingung. Colong tuh apa Pak bahasa Indonesia? Dicuri berarti begitu Pak. Bisa Kecolongan. dikatakan. Kecolongan. Oke. keteledoran kita. Ada Keteledoran. beberapa kali kemarin kita merasa keteledoran. Salah satu pas Lebaran kemarin. Lebaran kemarin itu ada beberapa yang kita rasa ada kegiatan melanggar norma. Salah satunya ada sampai ada pesta LGBT seperti itu. Itu hal yang kita takutkan sebenarnya. Ini yang terjadi. Lepas itu Berbahaya. ya. Bisa tapping orang bilang Pak. Apa? Bisa tapping. Bisa tapping saya baru sekali. Nggak bisa Ini juga yang merinsung yang terjadi hari ini yang kita takutkan. Ada banyak di Kota Pekanbaru itu seperti ya dunia malamnya seperti itu. Tiba-tiba ada tarian erotis seperti. Kadang-kadang kita sering keterbukaan ini disalahartikan sehingga norma adat yang bersendikan agama itu sendiri namun tetap dilanggar seperti ini yang kita risaukan seperti itu yang terjadi. Kita memang pengen seperti Bali tapi kita bukan pengen seperti yang terjadi norma kita berbeda kayak gitu. Kita kemajuannya pengen sama gitu. Namun berlandaskan itu tadi bertemakan itu sendiri yang jadi garis bawahin kita berbeda dengan mereka. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba kita lihat di jalan tiba-tiba orang berbikini seperti itu. Itu kan nggak mungkin di Walaupun pengen ya. Kalau di Bali itu bisa, tapi kalau di Riau nggak bisa Nah, ya itu Pak ya. jadi kendala. PR kan, etika Nah, lagi Pak, etika. Ini yang Sopan santun. perkembangan MICE umpamanya kita berkembang dengan baik namun kayak gitu. Terus yang terjadi pertanyaan kenapa orang tetap ke Bali? Ya itu tadi kita ada banyak norma atau batasan salah satunya ya minuman-minuman yang dilarang oleh adat agama itu kan kita memang kita batasi, kita jaga benar-benar kita jaga. Alhamdulillah sampai hari ini terjaga dengan baik walaupun pariwisata kita kedepankan kayak gitu. Iya. Kita tidak membuka prostitusi. Oke, itu tidak terjadi sama kita walaupun itu terjadi, namun itu tidak pernah kita legalkan kayak gitu. Iya. Kita tetap menentang itu LGBT kayak gitu. Itu tidak kita Pinky apa tadi namanya? Bisa pinky. Pinky boy. Pinky Oke, boy, jadi gitu. ini berbeda. Jadi konsep Berbeda, kita oke. tetap berlandaskan kebudayaan Melayu ini sebagai landas Agama tetap nomor satu ya Pak ya. ya dalam agama budaya Melayu kita itu berlandaskan itu semua. Jangan sampai itu kita tabrak kayak gitu. Ini yang menjadi patokan kita dan namun saya akui juga ini juga yang menjadi alasan kita itu tidak meloncat terlalu jauh kayak gitu. Kita ingin pariwisata MICE itu maju, namun kita juga tidak mau terjejas
Translate adat lagi nih, budaya. translate. Terjejas. Mungkin sahabat di rumah, Terjejas. sahabat Sarah tuh bingung Pak, apa terjejas? Terjajah gitu ya. Beda. Oh, beda. Dalam bahasa Melayu yang disebut dengan terjejas itu dampak negatif kayak Oh, gitu. dampak negatif. Berdampak negatif itu dalam Bukan bahasa terjajah, Pak. bukan berdampak negatif dalam bahasa Melayu itu terjejas. Nah, terjejas Terjejas. itu. Terjejas. Oke. Terjejas. Pakai nanti coba transit dalam. Nanti kemungkinan Kamus Besar Bahasa Indonesia akan bertambah dengan ada nama terjejas dan lain sebagainya dari bahasa saya. Oke Pak, untuk untuk saat ini kan Pak, untuk mahasiswa ada beberapa nih Pak, untuk setelah kita melakukan riset untuk di belakang ini ada kan untuk panitia Vestara itu ada beberapa hal yang mungkin banyak dialami mahasiswa nih Pak. Itu biasanya adalah dalam bidang MAS ini yang paling sulit dilakukan adalah mencari sponsor Pak, sponsorship. Nah, menurut pandangan Bapak ini bagaimana? Ini kan mungkin sahabat Vestara mahasiswa mungkin ada yang menonton ini, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana nih supaya mahasiswa untuk dapatkan sponsor itu gitu. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Secara singkat aja Pak. Secara singkat, Iya. mencari sponsor. Iya. Mencari sponsor, tentu kita cari unit-unit usaha itu atau sponsor-sponsor itu yang memiliki kesamaan tema atau konsep tadi Oke. dengan acara yang ingin kita buat, kita galang gitu kan, kita kumpulkan. Nah, pendekatannya tentu berbeda. Nah, kebanyakan dari kita itu tidak mau melakukan panitia itu join bersama gitu kan. Bersama aja, kalau kita panitia bersama bisa kita rekrut mereka juga sebagai panitia, tentu kan bisa. Satu. Yang kedua, misalnya ya emang nggak apa-apa diomongin kayak gitu. Apa tuh Pak? Ya bagaimana kita sedikit memaksa gitu ya. Oke. Jadi tapi dengan cara yang lembut gitu ya Pak ya. Tetap memaksa dengan cara yang lembut. Kita merangkul bosnya, nanti bosnya yang memaksa anak buahnya. Gitu. Oke, supaya join dengan kita Join, gitu ya. Nah gitu. Trik-trik itu trik-trik sih sebenarnya. Saya juga bukan penyelenggara acara yang sering-sering amat gitu kan, tapi beberapa kali kami mengadakan acara ya begitu trik-triknya supaya dapat sponsor. Tentu ada diskusi, tentu ada imbal balik, mereka minta apa, kita sediakan gitu. Nah, apa yang mereka ingin gitu. Dan yang namanya sponsor itu kan bukan dalam bentuk uang saja. Oke, ada barang juga ya Pak ya, barangkali. Ya mungkin kalau ada bentuk hadiah. Hadiah. Dia kalian buat lomba, hadiah dari kami katanya. Oke. Tapi kami kasih itu nanti ya. Oke, Nah, berarti misalnya itu contoh ya kan, ada yang dalam bentuk kami kasih itu aja lah, seragam aja atau apa itu kan. Macam-macam. Jangan, jadi kita sponsor itu jangan mengharapkan uang segar fresh gitu. money Fresh gitu ya. money uang. Jangan, enggak, macam-macam. Kalau dia nggak mau ngasih uang segar ya jangan dipaksa gitu. Berarti intinya adalah sponsor dengan yang mengadakan acara itu adalah win-win solution gitu Iya. ya Pak. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir nih untuk Pak Wawi sepertinya. Katanya begini, ada mengatakan, ada yang bilang katanya jalan-jalan biar rezekinya lancar. Itu benar apa enggak? Jadi ada Betul. hidup mentok ya jalan-jalan gitu. Itu gimana Pak? Untuk terakhir Pak, untuk terakhir pertanyaan dari kita nih. Ini pertanyaan ke Pak Pir tadi, pertanyaan langsung ke saya nih. Yang saya sampaikan tadi. Oke, jalan-jalan tadi biar Iya. biar rezekinya lancar kayak Iya gini. betul Pak. Mbak kata orang Melayu tadi kan, Apa? jauh perjalanan luas pandangan, luas pandangan dewasa kehidupan. Oke. Jadi artinya kayak gini, kita jalan-jalan ke konsep pariwisata. Konsep pariwisata itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa saya dari Londonnya itu merayau. Merayau, merayau lagi. Itu transkip lagi ya Pak. Merayau tuh. Merayau itu Jalan-jalan. 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 Merayau. Tadi jalan-jalan, round-round, jalan-jalan. Pusing-pusing. Pusing-pusing, makan angin. keliling-keliling ya. Makan angin. Artinya orang-orang kalau setelah banyak berjalan satu tempat ke tempat lain, jadi satu tempat ke tempat lain, itu ada pengalaman baru. Pengalaman baru ini akan mengakibatkan dia akan tahu perbedaan daerah dia dengan daerah yang lain kayak gitu. Nah, di saat dia tahu daerah dia dengan daerah lain, di seandainya dia membuatkan suatu pemikiran, dia ada perbandingan, dia akan lebih dewasa dan dia lebih dewasa, dia tahu perbedaan satu dengan yang lainnya. Tidak dalam istilah dalam budaya itu seperti kata dalam tempurung seperti itu. Jadi wawasan itu akan berkembang kayak gitu. Nah, contohnya negara-negara yang maju apakah tidak melakukan perjalanan? Berapa contohnya? Eropa itu berapa abad dia menjelajahi dunia sehingga negaranya mereka maju seperti itu sendiri. Nah, sama seperti perjalanan hari ini. Iya.
kenapa di zaman kegemilangan Islam itu sendiri yang luar biasa. Ibnu Battuta itu dari Maroko, itu mereka berjalan belum ada pesawat, dia sudah sampai ke Nomaden ya, Pak, ya? ke Jepang, Berpindah-pindah ke ya. Jepang kayak itu, dan dia bisa balik lagi ke daerah dia sendiri. gitu. Ini luar biasa. Jadi kedewasaan seseorang, pengalaman seseorang, pariwisata seseorang itu akan merubah hidup seseorang juga. Wih, Kayak keren gitu banget. juga Apa jalan-jalan itu apa, bawa rezeki kan? tuh, Pak? Oh iya. Ya, kalau jalan kaki gitu kan nggak keluar ongkos, Ah, gitu. nggak ada ongkos pesawatnya, nggak ada ongkos, jadi kan bisa lebih irit. Irit Jadi kalau gitu ya. irit pendapatan ada kan, apa tadi jalan-jalan, membawa Jalan-jalan biar rezekinya biar lancar. lancar rezeki nggak kepake rezeki selama ini kan. Dampak dari berjalan-jalan tahu apa? Kita Apa akan tuh? kurang rasisnya. Oh benar Pak, saya Iya, setuju. Karena kita mikir ya, biasanya kalau orang-orang tuh kan kita hidup di kampung kita berpikir dunia tuh ya sekedar kampung kita. Jadi biasanya kita mengatakan tidak boleh mengatakan bahasa lain selain bahasa kita. Itu kayaknya kok aneh gitu. Terus Iya. tiba-tiba kita keluar, kok orang ada yang tidak berhijab, di kampung kita berhijab semua. Itu kan ini kenapa ya? Nah, Ya, itu seperti itu sendiri. Nah, membuka wawasan ya Pak ya. Sisi berarti lain ya. juga terbukanya wawasan itu kita mengetahui peluang apa yang ada di lingkungan kita, karena kita tahu apa yang terjadi di daerah lain. Inilah rezeki yang terbuka tadi. Kita tahu peluang apa harus kita lakukan. Gitu. Seperti itu. Oh, di kampung aku belum ada yang buatlah usaha yang ini ya. Itu tuh salah satu. Contohnya Mais, kita balik ke Mais tadi kan, peluang oleh mahasiswa tadi kan luar biasa. Nanti aku balik kampung aku akan membuat konsep Mais untuk acara pernikahan dan aku akan menghandle itu sendiri. Kan itu ya Pak ya, Jadi dengan dia akan keuntungan nanti yang Iya. akan saya handle sendiri Dia gitu akan ya. bisa menghandle itu dari konsumsi kulinernya sampai acaranya, sound systemnya, akad nikah dan lain sebagainya. Itu kan pelajaran yang luar biasa dari Mais itu sendiri sebenarnya kan, tanpa modal tapi merangkum itu menjadi satu. Itu kan konsep yang luar biasa. Ya menghasilkan duit tentunya Ya, Pak ya. menghasilkan duit, keuntungan. Dan kemudian nih Pak, pertanyaannya hampir sama tadi sama seperti halnya Pak Jalan-jalan Firda juga? Alin. Bukan. Oh, bukan. Itu perihal sponsor itu bagaimana menurut Bapak? Sambung pembicaraannya tadi Balik singkat lagi, aja, balik singkat kan aja. tadi Balik aku aja. nak jawab tadi aku tak jawab. Nah gini, Iya. saya katakan sponsor Pak Fir tadi sudah menjelaskan bahwa Iya. sponsor itu harus sesuai dengan tema kita. Iya. Tapi ada hal yang lain. Biasanya mahasiswa ini sering mendadak, minta dalam 1 minggu, 3 minggu. Sedangkan kalau Duit di cash lagi mintanya kan. Iya. di perusahaan itu kita butuh 1 bulan, Betul, satu betul, bulan untuk betul. mengambil keputusan. Tiba-tiba itu didesak seperti secepat mungkin ya enggak. Cepat lah gitu ya Pak ya. Ya enggak mau lah perusahaannya kayak gitu. Nyah namanya. Nyanya ya. Jadi seharusnya itu di setting dulu ya dalam 6 Jauh-jauh bulan, jauh hari hari. dulu baru akan ada keputusan, tidak sifatnya instan. Terus apakah perusahaan tidak mau? Perusahaan rata-rata mau. Contohnya dalam tema lingkungan itu berapa banyak NGO yang mau, berapa banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan juga mau. Itu tidak menutup kemungkinan, tapi permasalahan tadi sesuai enggak dengan tema kita. Janganlah didesak dengan waktu yang mepet. Ya kasihanlah sponsornya. Nah akibatnya kalau seandainya kayak gitu manajemen keuangan perusahaannya kacau juga kalau kita desak dalam 1 minggu harus sudah itu mendondong namanya bukan minta uang. bukan minta kerja sama namanya, bukan Lagian sponsor. kalau perusahaan-perusahaan yang skalanya besar itu kan punya dana CSR itu ya. CSR-nya. Ya kan? Iya, ada CSR. Tapi kan mereka butuh waktu juga gitu. Untuk menelaah proposalnya mungkin ini Pak. sesuai tema kita atau tidak kayak Iya, gitu. betul. Apa yang kita berdikasi dan ada banyak perusahaan pertambangan di kita. Mereka ngomong kami tidak akan memberikan uang, tapi kami memberikan apa yang kalian inginkan sesuai. Oke. Contoh, apakah kalian pingin hadiah ya kami belikan hadiahnya kayak gitu. Seperti piala, piagam gitu ya Pak ya. Dia kadang-kadang tidak Kolikau. ketidakpercayaan memberi uang segar kayak gitu. Ini yang terjadi. Itu jadi mahasiswa sendiri harus punya planning yang jauh-jauh hari. Di sisi lain juga ya pengetahuan mahasiswa tentang relasi yang terjadi itu sendiri harus kuat juga. Mereka jangan terjadi cuma di HP. Dia harus banyak relasi. Sponsor itu faktornya relasi. Relasi. Nah ini bukan Kepercayaan berarti ya Pak ya. Iya, kadang-kadang kita lihat nih mahasiswa ini serius atau tidak, Betul. temanya iya atau tidak kayak gitu. Tidak mungkin tiba-tiba aku seperti ini. Kebanggaan kita itu yang menilai kan, perusahaan yang menilai Betul. ini mahasiswa benar atau tidak seperti itu. Apakah mereka cuma iseng-iseng gitu ya Pak ya? Tahu ini umpamanya ini terjadi di Universitas Riau kayak gitu. Universitas Riau. Bagaimana terjadi di daerah di Jawa sana? Di mahasiswa yang ada di sana itu lebih kecenderungan seandainya mereka tidak dapat sponsor, mereka akan berusaha untuk sendiri. Betul. Seperti apa hebatnya mereka? Mereka pergi mengamen untuk mencari sponsor, Betul, Pak. mencari dana modal awal mereka.
Nah, itu yang cari sendiri kan. Iya, betul. Sampai segitu sekali untuk mencari sendirinya kayak Iya, gitu. saya dulu mahasiswa juga gitu Pak, pernah ngadakan acara Apakah cari sendiri ini gitu. pernah terjadi sih? Iya, Enggak, itu. menjual sih menjual tapi jangan maksa beli. Iya kan. betul. Karena soalnya kan uang orang di kantong dengan jumlah yang sangat besar kan gak mungkin kita tiba-tiba seolah-olah gitu ya. Soalnya kan proposalnya besok acara sekarang dikasih itu kan kurang Iya, epic ya Pak ya. Ini kemarin banyak. Saya beberapa teman-teman dari NGO lingkungan itu mengatakan apa sudah saya bisa kerjakan dengan mahasiswa kampus kayak gitu. Tapi NGO lingkungan juga bertanya besar juga bertanya. Tidak mungkinlah kami memberikan dalam waktu 1 minggu kayak gitu. Kami juga punya tema, kami juga punya perencanaan kayak gitu. Kami harus menelaah dulu Dikaji dulu lah. Ini bukan duit gelondongan aja, tapi kita butuh kajian juga gitu. Apakah mau? Sangat welcome sekali kayak gitu. Oke Pak, terima kasih kepada Bapak. Ini untuk sesi kita sebelum kita tutup ya Pak. Apa kira-kira nih pesan Bapak kepada sahabat Vestara? Karena kan untuk Vestara sendiri kan nanti ada acara nih Pak kita akan mengadakan event Pak di LW Pak, Living Board nanti di akhir bulan ini. Nanti untuk acara Vestara sendiri Bapak apakah ada pesan-pesan mungkin kepada mahasiswa usaha perjalanan wisata Pak untuk acaranya besok, mungkin pesan-pesan dari Bapak ya? Pesannya? Iya. Satu aja. Iya Pak. Semangat. Oke. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Dari sudut pengamatan Bapak bagaimana? Pelajaran yang paling berharga itu adalah Apa, pengalaman. Pengalaman. Kegiatan bagus ini banget. adalah pengalaman. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat mahal sekali bagi mahasiswa yang menyelenggarakan itu. Oke. Dan ini juga akan menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Lakukan semaksimal mungkin dan itu tidak akan bisa berulang kembali. Karena pengalaman, sepahit apapun pengalaman, tapi yang kita ingatkan nanti, sepahit apapun pengalaman, tapi itu kita pelajaran. ingatkan itu akan suatu hal yang manis sekali. Pelajaran yang sangat berharga. Oke, sangat luar biasa sekali sahabat Vestara untuk pesan-pesan dari dua narasumber kita. Bertepuk tangan untuk teman-teman kita yang sahabat Vestara. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh dua narasumber kita, sahabat Vestara, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fir sudah hadir di acara podcast kita, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Nawawi sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita di acara Has and Insight ini, di podcast kita yang perdana ini, dan terima kasih. Dan kemudian untuk sahabat Vestara yang di rumah, untuk pesannya adalah bisa kita ambil rangkuman dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Untuk membuat acara itu kita harus punya planning yang sangat bagus, dan untuk di Pekanbaru seperti disampaikan oleh narasumber kita itu sudah oke dan sudah bisa, dan tinggal kitanya lagi sebagai anak pariwisata untuk mengasah kemampuan mulai dari belajar, mencari sponsor, dan itu tidak instan seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, dan itu butuh proses. Nah, prosesnya itulah yang akan membentuk diri kita sendiri dan kepribadian kita masing-masing, dan itu tidak boleh instan seperti itu. Oke, sekian saja dari saya sebagai hostnya untuk di acara Bincang Santai bersama Vestara ini. Sampai jumpa untuk di sesi berikutnya. Bye-bye. See you, bye-bye. Senyum Gigi, mana Gigi? Comelnya dia.